Menjaga daya ingat dan kesehatan mental bukan cuma penting buat anak muda, tapi juga sangat penting bagi kita semua, terutama saat usia mulai memasuki 60 tahun ke atas. Banyak orang merasa mulai gampang lupa, pikiran sering kosong, atau merasa cemas dan murung tanpa sebab yang jelas. Padahal, kondisi seperti ini bisa dicegah dan dikendalikan kalau kita tahu caranya. Ingat, otak itu seperti otot. Kalau jarang dipakai atau dilatih, ya akhirnya lemah. Tapi kalau kita rajin merawatnya, daya ingat bisa tetap tajam dan pikiran tetap jernih meski usia sudah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dan pikiran yang selalu tenang. Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara-cara sederhana tapi sangat efektif untuk menjaga memori dan kesehatan mental, terutama untuk para lansia usia 60 tahun ke atas. Yuk, kita simak baik-baik. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk hidup yang lebih berkualitas dan tetap semangat setiap harinya. Pertama, kita mulai dari hal paling dasar, yaitu pola makan. Apa yang kita makan setiap hari itu punya dampak besar ke otak kita. Konsumsi makanan yang kaya akan omega-3 seperti ikan salmon, ikan sarden, kenari, atau biji chia bisa bantu memperbaiki fungsi otak dan menjaga ingatan tetap tajam. Selain itu, buah beri seperti blueberry, strawberry, dan anggur hitam juga mengandung antioksidan tinggi yang bantu mencegah kerusakan sel-sel otak. Jangan lupakan juga sayuran hijau seperti bayam dan brokoli yang mengandung vitamin K dan folat yang penting untuk fungsi otak. Kedua, hindari makanan yang bisa memperburuk kesehatan otak. Makanan tinggi gula, makanan olahan, dan makanan cepat saji bisa mempercepat proses penuaan otak. Terlalu banyak gula dalam darah juga bisa menurunkan kemampuan berpikir dan daya ingat. Maka dari itu, kurangi minuman manis, roti putih, gorengan, serta makanan yang terlalu asin atau mengandung MSG berlebihan. Yang ketiga, jangan lupakan pentingnya aktivitas fisik. Banyak orang mengira kalau olahraga itu cuma buat jantung dan otot, padahal olahraga juga sangat baik untuk otak. Jalan kaki santai selama 30 menit setiap hari bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu pertumbuhan sel-sel otak baru. Senam ringan, yoga, atau tai chi juga sangat bermanfaat karena sekaligus membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Banyak lansia yang tidur terlalu larut atau tidurnya tidak nyenyak. Padahal saat tidur, otak bekerja membersihkan racun dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Kurang tidur bisa bikin gampang lupa, mudah emosi, dan sulit konsentrasi. Jadi, usahakan tidur 6 hingga 8 jam setiap malam, dengan suasana yang tenang dan nyaman. Kelima, jaga hubungan sosial. Jangan biarkan diri terisolasi. Sering berbicara dengan keluarga, teman, atau tetangga bisa membantu menjaga kesehatan mental. Bahkan ngobrol santai sambil minum teh bisa jadi obat hati yang sangat manjur. Kalau memungkinkan, ikut kegiatan kelompok lansia, majelis taklim, atau klub membaca bisa membantu melatih otak sekaligus memperluas pergaulan. Keenam, latih otak setiap hari. Sama seperti tubuh yang perlu dilatih, otak juga perlu diasah. Baca buku, main teka-teki silang, bermain catur, atau belajar hal-hal baru bisa membuat otak tetap aktif. Bahkan belajar lagu baru, bahasa asing, atau main alat musik bisa memperkuat koneksi antar sel otak dan memperlambat penurunan daya ingat. Ketujuh, kelola stres dengan baik. Stres yang dibiarkan terus-menerus bisa mempercepat kerusakan otak. Kita mungkin tidak bisa menghindari semua masalah, tapi kita bisa belajar cara menghadapinya dengan tenang. Bisa dengan cara berdoa, meditasi, zikir, atau menulis jurnal harian. Mengatur napas secara perlahan juga bisa bantu menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Kedelapan,
hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Zat-zat ini sangat merusak jaringan otak dan mempercepat proses pikun. Bahkan, merokok bisa mengurangi aliran darah ke otak dan menyebabkan penyumbatan. Jadi, kalau masih punya kebiasaan itu, sebaiknya mulai dikurangi atau dihentikan secara bertahap. Kesembilan, cek kesehatan secara rutin. Tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi bisa mempengaruhi fungsi otak. Jadi, penting untuk selalu memantau kondisi tubuh secara berkala, minimal 3-6 bulan sekali. Kalau ada masalah, bisa langsung ditangani sebelum menjadi lebih parah. Kesepuluh, rawat kesehatan mental dengan serius. Jangan anggap sepele perasaan sedih, cemas, atau tidak semangat yang berlangsung terus-menerus. Itu bisa jadi tanda depresi ringan, yang jika dibiarkan bisa mempengaruhi daya ingat dan semangat hidup. Jangan ragu bicara ke orang yang dipercaya atau konsultasi ke psikolog jika diperlukan. Ingat, tidak ada salahnya mencari bantuan. Justru itu langkah berani untuk menjaga diri. Kesebelas, biasakan hidup dengan rutinitas yang positif. Bangun pagi, mandi, sarapan, olahraga ringan, dan mengisi hari dengan aktivitas yang menyenangkan bisa membantu menjaga struktur pikiran tetap sehat. Lansia yang punya rutinitas harian yang jelas biasanya lebih tenang, jarang cemas, dan daya pikirnya tetap tajam. Ke-12, pelihara rasa syukur. Otak akan jauh lebih sehat jika kita rajin bersyukur atas apa yang kita punya. Syukur itu menenangkan pikiran, membuat hati lebih lapang, dan bisa membantu kita menerima kenyataan hidup dengan bijak. Bahkan menurut penelitian, orang yang suka bersyukur memiliki risiko lebih rendah terkena stres kronis dan gangguan mental lainnya. Ke-13, kurangi menonton hal-hal negatif. Terlalu sering nonton berita buruk, gosip, atau tayangan yang penuh konflik bisa bikin hati tidak tenang dan pikiran ikut gelisah. Pilih tontonan yang positif, inspiratif, atau lucu, supaya otak juga mendapat asupan emosi yang sehat. Ke-14, libatkan diri dalam kegiatan spiritual. Bagi sebagian orang, ibadah dan kegiatan keagamaan bisa jadi penopang utama kesehatan mental. Berdoa, mengaji, ikut pengajian, atau merenung di waktu-waktu sepi bisa membawa ketenangan luar biasa dalam hidup. Dan itu sangat membantu menjaga fungsi otak tetap stabil. Ke-15, sayangi diri sendiri. Jangan terlalu keras menuntut diri. Terimalah kekurangan dan kelemahan dengan lapang dada. Proses menua adalah bagian alami dari hidup, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Justru di usia lanjut, kita bisa hidup dengan lebih tenang, penuh makna, dan tetap berkarya sesuai kemampuan. Jadi, kesimpulannya, menjaga memori dan kesehatan mental itu bukan sesuatu yang mustahil. Dengan makan yang sehat, tidur cukup, olahraga teratur, bersosialisasi, berpikir positif, dan menjaga koneksi dengan Tuhan, otak kita bisa tetap sehat sampai usia senja. Jangan tunggu sampai pikun atau murung baru mulai bertindak. Mulai dari sekarang, dari yang kecil-kecil, dan rasakan perubahan besar dalam hidup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dirasa video ini berguna, silakan dibagikan ke keluarga atau teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik yang lebih menarik dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.